Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang berjudul bangun ruang sisi datar. Nah, apa sih bangun ruang sisi datar itu? Ya, bangun ruang sisi datar itu adalah bangun tiga dimensi ya, bangun tiga dimensi yang semua sisinya itu datar ya. Nah, itu ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas juga. Nah, pada video kali ini Pak Aman akan membahas bangun ruang sisi datar kubus terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita akan membahas bangun ruang sisi datar yaitu kubus. Langsung saja saksikan video berikut. Nah, yang pertama coba kalian perhatikan, ini adalah gambar bangun ruang sisi datar kubus ya. Nah, apa sih unsur-unsur yang ada pada kubus ya? Berikut dengan ciri-cirinya ya. Nah, kalau kubus ini dia panjang rusuknya ya. Ini panjang rusuknya adalah yang rangka yang hitamnya. Itu semuanya panjangnya sama. Ya. Jadi untuk kubus ini semua panjang rusuknya sama. Ya. Lalu kemudian sisinya itu berbentuk persegi ya, sisinya. Sisi kubus ini berbentuk persegi. Karena dia dampak dari semua rusuknya sama itu ya, semua panjang rusuknya sama, maka terbentuklah dia sisinya berbentuk persegi ya. Jadi sisi kubus berbentuk persegi. Lalu kemudian kita lihat lagi ini ya, banyak rusuknya ya, banyak rusuk ya, banyak rusuk. Untuk bentuk satu kubus itu ada 12 ya, ada 12 rusuk. Nah, kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, ini tiangnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi rusuknya itu ada 12 ya. Terdiri dari 12 rusuk. Ya. Lalu sisinya itu sebanyak 6 ya. Sisinya itu ada 6. Nah, kita mau lihat di sini ya. Yang pertama ya, sisi alas 1 sudah, atasnya 2, lalu yang di kanan 3, kiri 4, di depan ini ya 5, di belakang 6, maka ada 6 ya, atas bawah kiri kanan depan belakang ya. Terdiri dari 12 rusuk, terdiri dari 6 sisi ya. Nah, 6 sisinya ini sama ukurannya ya. Karena karena hasil dari ini tadi semua panjang rusuknya sama, maka sisinya juga sama. Terdiri dari 6 sisi yang ukurannya sama. Nah, ukurannya sama. Jadi ada 12 rusuk, terus terdiri dari 6 sisi. Ya. Ini Pak Aman hapus dulu ya, biar tidak mengganggu kalau Pak Aman jelaskan yang lain lagi unsurnya. Nah, kemudian kalau kita melihat ya soal pada bangun ruang sisi datar, baik itu kubus, balok, prisma ataupun limas,
kadang itu soalnya itu tidak memberikan gambar ya, hanya diberikan saja uh, hanya diberitahu saja informasi seperti diketahui kubus ABCD EFGH. Nah, di sini juga penting untuk kita mengetahui bagaimana sih cara membuat titik sudut pada kubus ini ya. Jadi misalkan di soal itu diketahui kubus ABCD ya, lalu EFGH. Nah, kita bisa mulai dari manapun ya. Misalkan kita pengen mulai dari sini A, lalu di sini B, sini C, ini D. Nah, boleh ya, seperti itu. Nah, karena kita mulainya di A, maka EFGH juga mulainya sejajar dengan A ini ya. Maka di sini E, karena kita tadi mutarnya dari A ke B ya, mutarnya searah dengan jarum jam ya. Maka di sini E-nya, F-nya juga di sini ya. F, G, H. Nah, jadi di sini hati-hati kalian dalam membuat titik pada kubus ya, yang membuat titik sudutnya pada kubus. Nah, boleh juga yang seperti ini ya, misalkan balik ya, berlawanan dan arah jarum jam juga boleh. Yang penting dia berurutan A, misalkan sini, lalu B-nya di sini, C di sini, D, lalu karena kita mulai A-nya di sini ya, maka E-nya juga mulainya di sini. Ya. E, F, G, H. Nah, gitu ya. Kalau kita buatnya di sini E, lalu F-nya di sini, nah keliru ya. Karena tadi kan A, B-nya ke sini, C-nya ke sini. Nah, kalau ini kan E-nya, F-nya ke sini, nggak bisa. Ya, nggak boleh. Maka F-nya juga harus sama dari seperti A ke B. Maka E ke F-nya juga di sini. E, F, G, H. Ya, jadi yang penting dia berurutan, lalu urutan yang di bawah itu sama dengan urutan yang kita buat di atasnya ya. Nah, kalau sudah dibuat titik sudut seperti ini, kita lihat ya, kita hitung berapa banyak titik sudut pada bangun ruang sisi datar kubus ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Maka terdiri dari 8 titik sudut ya. Diri dari 8 titik sudut ya. Itu yaitu titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Nah, lalu ada juga yang namanya ini ya, diagonal sisi. Ya. Nah, diagonal sisi itu adalah diagonal yang atau garis yang ada pada sisi ya, tapi dia melintang seperti ini. Nah, seperti dari A ke F. Nah, ya, dia berada di sisi sisi AB FE ya. Nah, berarti di sini diagonal sisi AF ya terdapat pada sisi AB FE. Coba diperhatikan di gambarnya, AB FE itu terdapat diagonal sisi AF. Jadi kalau kita mendengar diagonal sisi, maka itu adalah garis ya seperti silang gitu ya. Dia menyilang tapi di sisi ya. Ini diagonal sisi ya. Ada juga namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Nah, dia lewatnya dalam ruang, di dalam ruang kubus ini ya. Contohnya misalkan teman buat ini ya, dari B ke H. B ini kan di depan ya, letaknya dia garisnya ke H gini ya. Nah, kita buat lurus. Maaf ya, ini agak garisnya agak kurang lurus karena penggarisnya masih belum bisa ya. Nah, jadi BH ini
itu disebut diagonal ruang. Ya, dia dari depan ini dari titik B ke H di belakang, dia garisnya berada di dalam ruang kubus. Maka ada juga namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang ini contohnya ya BH ini ya, diagonal ruang. Nah, selain itu juga unsur pada bangun ruang sisi datar untuk kubus ini juga ada bidang diagonal ya. Bidang diagonal ini dia seperti sisi ya, sisi yang terletak di dalam ruang kubus ya. Contohnya pada gambar yang pojok kiri atas itu bidang diagonal ACGE ya, ACGE. Lalu yang di kanannya ada bidang diagonal BCHE. Terdapat 6 ya. Terdapat 6 bidang diagonal ya pada kubus. Pada kubus. Ya, jadi bidang diagonal seperti sisi ya, bidang ya yang berada di dalam ruang kubus. Nah, itu yang kita bahas ya mengenai ciri-ciri dan juga unsur-unsur pada kubus. Kubus yang ini, yang di atas ini, itu kalau kita bongkar ya, dia bisa membentuk seperti ini ya, jaring-jaring seperti ini. Ya, anggap saja yang hijau ini di alasnya ya. Nah, ini yang warna hijau, yang warna biru ya. Biru, yang hijau ini atasnya. Hijau. Nah, kalau kita bongkar, dia akan jadi seperti ini ya. Nah, seperti yang Kak Man bilang tadi, sisi pada kubus itu ada 6 ya. Makanya di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena semua sisinya 6 sisi ukuran sama, untuk mencari luas permukaan kubus ya, kita cukup menghitung satu sisi saja. Ya. Ini kita bahas tentang luas permukaan ya. Permukaan kubus. Nah, karena dia ada 6 sisi dan ukurannya sama, dan dia berbentuk persegi ya, kita sudah bahas tadi dia berbentuk persegi. Coba kalian ingat, rumus luas persegi itu apa? Ya, sisi kali sisi ya. Nah, kita perlu menghitung luas nomor 1 saja dulu. Nah, ini kan panjangnya S ya, sisi ya, panjangnya S. Berarti untuk cari luas nomor 1 ini adalah sisi kali sisi. Atau bisa kita buat juga singkat jadi S pangkat 2 ya. Nah, karena semua sisinya, ke-6 sisinya ini sama, maka L1 ini sama dengan L2, sama dengan L3, sama dengan L4, sama dengan L5, sama dengan L6. Lalu untuk menghitung luas permukaan itu artinya kita menghitung seluruh luas pada permukaan kubus ya. Jadi kita menghitung ke-6-nya, ke-6 sisi kubusnya ini. Maka pamanan singkat LP ya, LP kubus, luas permukaan kubus, sama dengan luas permukaan sisi pertama, tambah luas permukaan sisi kedua, tambah luas permukaan sisi ketiga, tambah luas permukaan sisi keempat, tambah luas permukaan sisi kelima, dan tambah luas permukaan sisi keenam. Sedangkan L1 sampai L6 itu sama ya, L1, L2, L3. 6 sama, ini sama-sama S pangkat 2, tambah S pangkat 2, tambah S pangkat 2, tambah S pangkat 2, tambah S pangkat 2 ya. S pangkat 2 nya ada 6 ya, itu sama saja dengan 6 dikali S pangkat 2, atau kita singkat 6
S pangkat 2. Atau untuk lebih mudah lagi kalian memahaminya, ini sama saja dengan 6 dikali S dikali S. Maka inilah rumus luas permukaan kubus ya. Nah, ini luas permukaan kubus. 6 dikali S dikali S. Seperti itu. Nah, di sini coba Paman langsung kasihkan contoh ya. Misalkan kita mau menghitung luas permukaan kubus ya. Yang diketahui panjang sisinya atau panjang rusuknya itu 5 ya. 5 cm ya. Karena panjang rusuk pada kubus itu sama, maka kalau AB 5 cm, maka di sini juga BC juga 5 cm ya. Maka di sini yang atas bawah ini kan yang biru ya, yang alas ya. Maka di sini 5 cm. Mana dulu ya di sini ya. Maka di sini 5 cm. Di sini juga 5 cm. Maka luas yang nomor 1 ini 5 kali 5 ya, 25 cm persegi ya. Nah, tapi kalau kita mau menghitung luas permukaan, maka kita harus hitung juga keseluruhan. Karena sisinya ada 6, tinggal ini saja ya. LP-nya sama dengan 6 ya dikali 25 cm persegi ya. Sama dengan 150 cm persegi. Maka inilah luas permukaan kubusnya ya, kalau panjang rusuknya 5 cm. Atau gunakan ini juga sama ya. Berarti LP kubus 6 kali sisinya kan 5 tadi ya, 5 kali 5 sama ya, 150 cm persegi ya. Gunakan yang ini juga bisa ya sebelum masuk ke rumusnya. Berarti kan ini sama saja 25 tambah 25 ya, tambah 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 ya. Kalau kalian tambah 25 ke 6 ini, maka juga hasilnya sama, 150 cm persegi ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas unsur kubus beserta dan ciri-cirinya, dan juga kita juga sudah membahas bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus. Nah, pada pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas cara mencari volume kubus ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai volume kubus, coba kita bayangkan ini ya, kubus yang panjang rusuknya 5 cm ini diisi oleh kubus-kubus satuan seperti gambar yang di kanan ini ya. Nah, pertanyaan kita, berapa banyaknya kubus satuan yang memenuhi rangka kubus yang di sini ya, yang 5 cm ini. Anggap saja satu kubus satuan ini panjangnya 1 cm ya. Jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini mewakili 5 cm. Ya, 5 cm yang di sini ya. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Sini mewakili 5 cm ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyaknya kubus satuan yang ada di bagian bawah ini, di bagian alas ini, ya sampai ke belakang sana. Kalau kita hitung banyaknya kubus satuan yang di bawah ini, ada di sininya 5 ya, di belakangnya 5. Tinggal 5 kali 5 ya. 5 kali 5, maka di bagian bawah ini terdapat 25 kubus satuan ya. 25 kubus satuan. Nah, sedangkan satu tumpuk saja ada 25 kubus satuan ya. Kita lihat kubus satuan ini ada berapa tumpuk ya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, ini mewakili 5 di sini ya. Ada 5
tumpukan. Berarti kalau satu tumpukan saja 25, maka kalau ada 5 tumpukan, maka total kubus satuannya 5 dikali 25 ya. Sama dengan, ya 5 kali 25 sama dengan 125 ya. Nah, kubus satuannya ini kita menggunakan satuannya cm ya. Maka ini cm kubik ya. Ini artinya 25 kubus satuan ini satuannya pakai cm kubik ya. Nah, sebenarnya volume kubus ini sama dengan menghitung berapa banyak sih kubus satuan yang memenuhi atau yang membentuk bangun kubus tersebut ya. Jadi kalau di sini kita hitung dari alasnya dulu. Alasnya ada 25 kubus satuan atau satu tumpuk ini 25, sedangkan dia ada 5 tumpuk, maka kita kali lagi dengan 5, maka 125 kubus satuan atau 125 cm kubik karena satuannya cm kubik. Nah, sama halnya seperti yang di sini ya. Nah, kalau kita mau menghitung volume kubusnya, kita cari dulu luas alasnya ini berapa ya. Luas alasnya ini kan berbentuk persegi ya, maka sisi kali sisi ya. Nah, jadi intinya hitung dulu luas alasnya, lalu dikali tingginya. Nah, atau dikali berapa tumpuk sih dia ke atas ini ya, sama kayak ini ya. Nah, karena luas alasnya itu berbentuk persegi, maka rumus luas persegi itu sisi kali sisi ya. Karena tingginya juga sebesar sama ya, sebesar S juga, maka sisi kali sisi. Maka volumenya S kali S atau S pangkat 3 ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung volume kubus yang panjang rusuknya 5 cm, berarti volume kubusnya sama dengan S, sebentar ya, luas alas kali tinggi, dimana luas alasnya itu sisi kali sisi ya, tingginya juga sebesar sisi ya. Nah, sisinya atau panjang rusuknya ada 5 cm, maka di sini 5 dikali 5 dikali 5. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Nah, caranya sama ya. Kalau ini kita hitung manual ya. Ini asal-usulnya atau konsepnya dari mana itu volume, yang menghitung banyaknya kubus satuan. Nah, sehingga dapat rumusnya di sini volume kubus itu luas alas kali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi ya. Sehingga kita bisa menghitung volume kubus yang panjang rusuknya 5 cm yaitu 125 cm kubik. Ingat ya, kalau volume itu pangkat 3 ya atau kubik, tapi kalau luas permukaan itu dia pangkat 2 atau persegi ya. Jangan sampai keliru ya. Nah, itu pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar kubus.